kasih bansos sama BRT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Prabowo Gibran. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya, gugatan dipersidangkan ya semakin memanas begitu antara kubu Ganjar, kubu Anies Baswedan dan kubu Pak Prabowo di situ. Salah satunya dari 02 menyatakan ya seperti Otto, dia menyebutkan sebut gugatan Anies Muhaimin menyakitkan katanya. Rakyat dituduh pilih Prabowo Gibran karena bansos. Lah karena apa coba? Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas, cawe-cawe dari seorang Jokowi itu begitu kuat di situ begitu kan, ya. Kenapa bansos itu diberikan di depan istana? Dan itu menjadi pertanyaan penting. Siapa yang bisa menjawab? Kalau bukan Jokowi sendiri, jadi artinya apa? Dengan anggaran dari 478 triliun yang masuk ya lewat Kementerian Sosial itu hanya 78 triliun. Ini bayangkan kemana 400 triliun itu yang mesti dipertanyakan di situ. Apakah lewat di luar di luar Kemensos atau bagaimana begitu kan ya? Tapi yang jelas ini menjadi catatan penting kepada kita begitu. Siapapun orangnya ya. Kalau sudah ada dugaan-dugaan yang kemudian mereka melanggar pemilu, maka seharusnya ini yang kita harus telusuri benar nggak atau bagaimana bansos ini. Nah itu yang kemudian dicoba dari 01 dan 03 menggugat bagaimana bansos ya, karena dengan kekuatan bansos mereka pemilih akan berubah katanya begitu kan. Maka apa yang disampaikan dari 02 banyak yang kemudian netizen memberikan fakta dan realitas begitu kan. Ini emang pinter-pinter pengacara 02 ini ya pinter bernarasi katanya. Yang gugat abuse power oleh penguasa sekarang dibenturkan dengan rakyat. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya ya kan pada kenyataannya adalah siapa sih yang bernarasi, siapa yang dicap sebagai ngoceh terus, apakah 01, 02 dan 03. Biar masyarakat yang bisa menilai. Yang penting ada bukti yang kemudian bisa menyeret bansos ini apakah dipolitisasi atau bagaimana begitu kan ya. Dari beberapa pernyataan dari tim Anies Baswedan pada waktu itu ya Bawaslu akan membongkar bagaimana dengan dengan bansos yang ada selama ini. Memang banyak katanya, dalam artian mereka mengatakan bahwa laporan terkait dengan Bawaslu terkait dengan adanya bansos kepada Bawaslu yang kemudian katanya banyak yang dipolitisasi dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja realitasnya. Bawaslu memberikan sanksi gimana begitu kan? Apakah memberikan sanksi yang benar atau tidak? Nah, kalau Bawaslu mengakui ya terkait dengan adanya kebenaran bahwa bansos itu dipolitisasi, bisa saja ini kena di situ begitu kan. Maka yang harus kita lakukan juga begitu seperti Zulkifli Hasan. Dia mengatakan bahwa bansos itu dari presiden katanya begitu kan. Ya kita lihat saja. Karena pada kenyataannya banyak yang mengakui ya faktanya di situ begitu kan. Maka jalan satu-satunya panggil ya Zulkifli Hasan di situ. Benar nggak bansos itu dari seorang presiden? Apakah mengatasnamakan negara atau mengatasnamakan seorang presiden? Nah seharusnya kan ini uang rakyat. Uang rakyat itu berasumsi bahwa ya semuanya harus mengatasnamakan negara di situ begitu. Ini faktanya bersilat lidah menutupi kesalahan nyata. Itulah profesi siapa coba? Jawab dong katanya. Ini komentar-komentar netizen. Bahkan Bawaslu bakal ungkap dugaan pengerahan bansos Jokowi untuk menangkan Prabowo Gibran. Benarkah seperti itu? Nah itu sebuah realitas kita. Artinya kalau kita melihat dengan nuansa-nuansa politis yang seperti ini ya kita lihat saja ya
Ini terus ini apa Oto? Ya nitip gambar dan videonya katanya begitu kan. Sudah jelas ya di depan mata apakah bansos ini dipolitisasi atau bagaimana. Nah itu sudah jelas-jelas di depan mata begitu sebagai alat bukti nanti. Kalau memang ya apakah ini benar bantuan dari bansos ya bansos apakah dari presiden menggunakan uang rakyat atau memang bansos dari uang pribadi. Nah itu yang mesti dipertanyakan di persidangan nanti. Pastilah ya kita tahu bahwa dengan anggaran yang ada pasti kita menunjukkan anggaran dari berapa triliun di situ begitu kan. Maka yang jelas gampang sekali untuk membuktikan di situ begitu kan. Lantas ya siapa yang dianggap bernarasi dan siapa yang anggap ngoceh terus begitu kan. Bahkan ini ada juga rakyat ditipu dengan bansos suara rakyat diganti bansos. Itulah lebih menyakitkan rakyat. Padahal rakyat tahu bansos itu bantuan dari pemerintah ya. Bukan pengganti suara pemilu, itu lebih menyakitkan rakyat. Ini komentar-komentar dari netizen. Oke lah, ini biar MK yang bisa memutuskan. Karena dengan adanya seperti ini kan harus di persidangan nanti begitu kan. Tapi untuk membuktikan ya cukup gampang sekali. Sudah banyak video-video yang beredar dan bagaimana cawi-cawi dari seorang Jokowi di situ begitu. Maka saya katakan kalau memang Oto mengatakan bahwa hal ini menyakitkan, lantas bagaimana dengan bansos begitu kan lebih menyakitkan begitu kan. Oto sebut gugatan Anies Mohaimin menyakitkan, rakyat dituduh pilih Prabowo Gibran karena bansos. Mari kita baca. Tim pembela Prabowo Gibran ya sebagai pihak terkait menyampaikan tanggapan atas permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tanggapan Prabowo Gibran ini dibacakan oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan dalam sidang ya lanjutan perselisihan ya hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oto menilai permohonan sengketa Pilpres yang disampaikan tim hukum Anies Mohaimin penuh dengan asumsi dan narasi yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari pemohon karena ada kecurangan pemilu. Tak hanya itu, narasi bantuan sosial dan bansos dibalik kemenangan Prabowo Gibran membuat seakan-akan rakyat yang memilih pasangan capres-cawapres nomor urut itu ya hanya karena adanya bansos. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Apakah memang benar bansos itu dipolitisasi atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bahwa bansos itu dianggap sah di situ begitu kan. Tapi bagaimana mungkin uang rakyat hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak boleh begitu kan. Ya, kita lihat saja asumsi di masyarakat bagaimana terkait dengan bansos. Ada nggak pengakuan-pengakuan terkait bahwa bansos ini harus memilih seorang Prabowo Gibran? Ya, sangat mudah sekali untuk menunjukkan itu begitu. Kita datangkan ya para saksi di situ apakah benar ya bansos itu dipolitisasi atau bagaimana. Tapi yang jelas ya yang jelas bagi kami adalah boleh kita beralibi apapun di dunia tapi di akhirat ya pasti ada catatan di situ. Mana yang jujur dan mana yang baik. Maka kita yang namanya sebuah keadilan itu kan mencari keadilan, mencari kejujuran di situ begitu. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Tak hanya itu, narasi bantuan sosial bansos dibalik kemenangan Prabowo Gibran membuat seakan-akan rakyat yang memilih pasangan capres-cawapres nomor 2 itu hanya karena adanya bansos. Hal tersebut ya sambung Oto narasi menyakitkan bagi masyarakat yang telah memilih Prabowo Gibran. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan mayoritas hak rakyat. Ya, Oto juga menggiring opini seperti itu. Tidak ada yang kemudian rakyat Indonesia yang menerima bansos lalu kemudian memilih Prabowo Gibran, lalu kemudian menyakitkan dituduh ini, dituduh tidak ada kok begitu kan. Justru saling menggiring opini sana-sini begitu kan. Maka penggiringan opini sana sudah mulai begitu kan. Bagaimana orang yang menerima bansos itu ya lalu kemudian mereka berubah karena dengan satu mungkin ada intimidasi sana sini begitu kan. Kalau tidak memilih Prabowo Gibran tidak akan dapat lagi misalnya. Ya kita tahu dalam artian bahwa realitasnya nanti akan kita lihat bagaimana bukti-bukti dan yang kemudian bukti yang didatangkan nanti begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.